Sarjana Kedokteran. Yang terhormat, pemateri kita yaitu Dr. Suwandito Wicaksono, MBiomed IVOKA. Yang saya hormati, para panitia dan semua partisipan yang hadir pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi kita semua yang semangat belajar, tidak surut, dan mau bergabung di Medclass pada hari ini, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator pada hari ini. Saya Raika Nur Safitri, mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, yang juga sebagai staf Medical Education Project ISMKI Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, pengenalan pemateri. Yang ketiga, penyampaian materi dengan judul kardiologi. Yang keempat, ada break time. Lalu selanjutnya itu melanjutkan penyampaian materi lagi. Lalu yang keenam, sesi diskusi. Dan yang terakhir itu penutupan. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu pengenalan pemateri. Izinkan saya membacakan CV pemateri pada hari ini. Nah, baiklah, di share screen sudah ada CV dari pemateri kita pada hari ini. Yang pertama itu nama lengkap, yaitu Dr. Suwandito Wicaksono, MBiomed, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dosen PNS, jabatan atau fungsionalnya itu asisten ahli 3B, dan NIP-nya beserta NIDN juga ada di sana. Lalu tempat tanggal lahir pada Purbalingga 12 Maret 1987, dan nomor telepon atau HP di sana juga sudah tertera beserta email dan alamat kantor, yaitu di Universitas Bengkulu, Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, Bengkulu. Lalu nomor telepon atau faksimilnya juga sudah tertera di sana. Selanjutnya itu riwayat pendidikan perguruan tinggi. Yang pertama itu program pendidikan Fakultas Kedokteran pada tahun 2008, yaitu di Universitas Jenderal Sudirman. Lalu profesi dokternya juga di Universitas Jenderal Sudirman tahun 2010. Selanjutnya itu Universitas Indonesia, yaitu Magister Ilmu Biomedik Kekhususan Fisiologi. Dan itu juga ada program pendidikan diploma sarjana, magister, spesialis, dan dokter. Nah, di sana juga ada pelatihan profesional yang sudah tertera di share screen, jadi semua partisipan bisa melihat. Lalu selanjutnya, di sana seperti ada pelatihan e-learning, lalu ada pengalaman penelitian. Di sini, dari pemateri kita pada malam hari ini sangat banyak pengalaman penelitian seperti yang bisa kita lihat di share screen-nya. Next. Nah, di sini juga ada beberapa karya ilmiah dari pemateri kita yang juga sangat banyak. Seperti di sini ada yang baru-baru ini, yaitu pada tahun 2019. Sangat banyak. Next. Di sini juga ada beberapa makalah atau poster. Next. Nah, lalu ada pelatihan profesional. Next. Ada konferensi seminar atau lokakarya atau simposium. Next. Di sini sangat banyak. Partisipan juga bisa membaca di share screen di layar. Lalu di sini ada pengalaman pekerjaan yang dimulai dari 2010. Next. Dan ini ada kegiatan profesional atau pengabdian kepada masyarakat. Ada juga peran dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi profesi. Nah, itulah CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Selanjutnya masuklah kita pada acara kedua, yaitu acara yang kedua, yaitu acara ketiga, yaitu penyampaian materi dengan judul kardiologi
oleh pemateri kita, yaitu Dr. Suandito Wicaksono, MBiomed, AIFOKA. Kepada dokter, waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat, dokter. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, dokter. Oke, ini mayoritas masih mahasiswa kedokteran ya? Iya, dokter. Oke, sip. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ilmu aja tentang beberapa topik-topik tentang kardiologi ya. Jadi saya yakin mungkin semuanya udah lewat modul kardiovaskuler ya. Terus kemarin sudah sempat dibicarakan materi EKG juga. Ya, dokter. Udah ya, udah sempat EKG ya. Jadi nanti saya ada beberapa contoh-contoh gambar aja sih, nanti kita bisa diskusi karena nanti kita ada diskusi tentang takikardi, terus kemudian bradikardi, kemudian henti jantung, ya. Terus bagaimana penanganannya menurut guideline yang terbaru dari 2018 dan 2015 ya. Jadi kita mungkin kita mulai dulu sebentar ya. Saya Oke, screen sharing-nya kelihatan nggak? Terlihat, dokter. Kelihatan ya? Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau misalnya nanti mau ada pertanyaan, langsung tanya aja, boleh lewat moderator ataupun nanti langsung tanya ke saya. Ya, jadi topiknya cukup banyak. Cuma waktu kita kan cukup terbatas, karena kalau kita bahas satu topik itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak juga ya. Jadi kita mulai dari bradikardi dulu. Jadi mungkin kalau kalian sudah tahu definisinya bradikardi itu kan apabila mempunyai heart rate atau denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Jadi kalau kita bicara tentang sistem kardiovaskuler, ya bicara tentang fisiologinya, kalian mungkin sudah paham juga bahwa jantung itu mempunyai sel autoritmik, ya, yang kita sebut sebagai sinoatrial, ya, SA, terus kemudian ada atrioventrikular, AV, ataupun perkasis dan Purkinje, di mana sel-sel autoritmik itu mempunyai kelebihan dibanding sel-sel lain yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sel autoritmik itu mempunyai kemampuan mencetuskan listrik tanpa harus melalui sistem kesadaran kita. Jadi di situ tidak ada berhubungan dengan sistem saraf, ya, baik simpatis atau parasimpatis yang berhubungan dengan proses pencetusan listrik di dalam sel-sel autoritmik. Secara normal, jantung itu akan mencetuskan listrik pertama kali itu dari SA yang letaknya ada di atrium kanan, ya. Sinoatrial, apabila kalian kemarin sudah belajar tentang EKG, ya, apabila kita melihat dari kertas EKG, apabila tercetus irama yang berasal dari sinoatrial, itu akan menciptakan adanya gelombang P, ya, kompleks QRS, terus kemudian ada gelombang T. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam kertas EKG, ada gelombang P, defleksinya positif ke atas, ya, kemudian diikuti oleh kompleks QRS. Kompleks QRS-nya juga durasinya juga sempit, ya, lebarnya itu kurang dari 3 kotak kecil, terus kemudian diikuti oleh gelombang T, itu biasanya impulsnya berasal dari SA node. Nah, kalau misalnya impulsnya berasal dari SA node, secara normal dia akan mencetuskan irama listrikan pada jantung itu normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit.
Ya, jadi kalau kalian nanti lihat kertas EKG yang kemarin mungkin sudah belajar tentang pembacaan EKG, kalau kalian lihat ada gelombang P, defleksinya ke atas, diikuti oleh kompleks QRS yang sempit, lalu adanya gelombang T, ya itu asalnya dari sinus atau dari SA. Ya, kemudian setelah kalian tentukan, oh ini iramanya dari sinus nih, ada gelombang P, defleksi ke atas, kompleks QRS-nya sempit, kemudian diikuti oleh gelombang T, lalu kalian ikut hitung frekuensi denyut jantungnya. Ya, kalian frekuensi denyut jantungnya mungkin kemarin sudah diajarkan ya. Jadi ada beberapa metode untuk perhitungan denyut jantungnya. Kalian bisa menggunakan kotak besar dalam EKG, kotak kecil di dalam EKG, ataupun menggunakan teknik 6 detik. Apabila kalian lihat iramanya tidak reguler atau irregular. Jadi irama yang tidak beraturan, kalian bisa juga cek frekuensi denyut jantungnya, itu menggunakan rumus yang 6 detik. Jadi kalau kalian sudah bisa tentukan, oh ini defleksinya ke atas nih gelombang P, ya, terus kemudian kompleks QRS-nya sempit nih, lalu diikuti dengan gelombang T, oh ini dari sinus nih. Jadi kita bisa lihat bahwa ini iramanya adalah irama sinus. Normalnya adalah denyut jantungnya 60 sampai 100 kali per menit. Lalu kalian hitung ya frekuensi denyut jantungnya dengan seperti tadi. Boleh menggunakan kotak kecil ataupun menggunakan kotak besar. Jadi kalau kalian lihat EKG di sini, kalian bisa perhatikan di situ kan ada lead 1, 2, 3 sampai V6 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kalian selalu kalau melihat EKG lihatlah di lead 2. Kalau kalian mau menghitung frekuensi denyut jantung, itu mulai di lead 2. Jadi kalau misalnya kalian yang biasa sudah print EKG ya, kalian nanti ada instruksi biasanya untuk membuat lead 2 panjang. Ya, jadi kalau kalian lihat EKG, ternyata iramanya kok tidak reguler atau irregular, saran saya kalian segera lakukan tambahan dalam pemeriksaan lead 2 panjang. Jadi kalau ada pemeriksaan lead 2 panjang, kalian nanti bisa lihat tuh. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya kita lihat di lead 2, ini ada gelombang P, defleksinya ke atas, ya. Lalu ada kompleks QRS, ya, kompleks QRS-nya sempit. Lalu dilihat dari sini, dari kompleks Q, R dan S-nya itu lebarnya adalah kurang dari 3 kotak kecil, ya. Kemudian diikuti oleh gelombang T. Nah ini kalau dari EKG ini kita lihat bahwa memang ini adalah iramanya berasal dari irama sinus, ya. Nah kalau kita sudah yakin, oh ini irama sinus, lalu kita cek frekuensinya. Frekuensinya kalian bisa lihat dari rumus ini, kalian bisa cek dari kotak besarnya jumlahnya berapa, jarak antara R ke R, ya ada berapa kotak besar, kemudian rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R yang pertama ke gelombang R yang berikutnya. Ya, kalau dilihat dari sini kan kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kurang lebih sekitar ada 18 kotak kecil. Jadi jarak antara gelombang R yang pertama ke gelombang R berikutnya adalah 18 kotak besar. Ya. Jadi rumusnya adalah 300 dibagi 18 kotak besar. Jadi kurang lebih iramanya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kali per menit. Ya. Jadi kalau tadi kalian sudah di awal sudah melihat, oh ini iramanya sinus nih. Harusnya secara normal dia punya frekuensi denyut jantung antara 60 sampai 100 kali per menit. Terus kemudian kalian lihat EKG ini, loh kok frekuensi denyut jantungnya kurang dari 60, ya. Itu yang kita sebut sebagai bradikardi. Jadi kalau bradikardi definisinya adalah apabila denyut jantungnya itu kurang dari 60 kali per menit. Ya. Tetapi kalau dalam guideline dari American Heart Association ataupun dari PERKI, dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, ya, itu patokannya adalah kita anggap denyut jantungnya itu berbahaya di bawah dari 50 kali per menit. Dengan syarat-syarat yang nanti akan saya sebutkan, kapan sih kita sebut bradikardi ini berbahaya, kapan sih kita sebut bahwa bradikardi ini biasa-biasa aja, ya. Jadi ada beberapa kasus bahwa pada atlet ya yang sudah biasa olahraga
atlet apapun itu yang sudah sangat terlatih, itu biasanya kita temukan juga adanya bradikardi. Ya, jadi pada pasien-pasien yang sudah, pada atlet yang sudah sangat terlatih itu denyut jantungnya biasanya akan sering di bawah 60 kali per menit, ya, denyut jantung istirahatnya. Jadi kalau kalian lihat seperti tadi saya sudah bilang, oh ini namanya sinus, ya, frekuensinya harusnya 60 sampai 100, tapi setelah dicek ternyata kok frekuensinya cuma di bawah 60, ya. Kita lihat di sini ada algoritmanya. Yang paling penting adalah kalau kalian menemukan EKG, jadi biasanya kalian pada pasien-pasien dengan bradikardi itu tentu datangnya tidak berdebar-debar, ya. Biasanya pasien datang apabila ada keluhan atau kalian menemukan bradikardi, dia biasanya akan mengeluhkan lemas, ya. Terus kemudian kadang ada beberapa pasien yang pusing, terus ada juga yang sampai sinkop ataupun sampai pingsan seperti itu, ya. Jadi karena pulsasinya yang menurun, otomatis aliran darah ke otak atau ke organ-organ penting lainnya juga akan menurun, ya. Lalu setelah kalian dapat pasien seperti itu, terus kalian sarankan pemeriksaan EKG, ya. Selain kalian tadi sudah pemeriksaan fisik, cek dengan raba arteri radialis ataupun arteri juguralis. Oh, kalian cek, oh ini kok pelan sekali gitu, ya, sambil melihat jam. Setelah kalian cek, lakukan pemeriksaan EKG. Setelah dapat pemeriksaan EKG, ternyata heart rate-nya kurang dari 50 kali per menit, ya. Terus kemudian sesuaikan dengan kondisi fisiknya. Lalu kalau kalian dapat pasien seperti itu, yang harus kalian lakukan adalah pertama, jalan nafasnya harus bebas. Jadi kalau pasien datang dengan sesak nafas, ya, pasien datang dengan sulit untuk bernafas, apalagi sulit untuk berbicara, kalian lihat kurang dari 50 kali per menit, denyut jantungnya itu sudah tanda-tanda bahwa memang ini harus membutuhkan terapi yang lebih lanjut. Jadi kalau kalian datang, pasiennya langsung usahakan supaya jalan nafasnya terbuka, ya, kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya nggak sadar itu lebih-lebih lagi, ya, nanti kita lihat sampai ke bawah kalau pasiennya nggak sadar, ya. Nah, setelah itu usahakan kalian berikan oksigen, ya. Kalian berikan oksigen, lalu kalian berikan pemasangan EKG seperti tadi yang sudah di awal. Kalau tersedia IV line, kalian boleh langsung pasang infus, ya, pasang infus. Kalaupun tidak tersedia, ya kalian yang penting usahakan oksigen, ya. Terus apabila kalian ada EKG, pasang EKG, lalu kalian print EKG 12 lead, ya, ditambah dengan lead 2 panjang. Setelah kalian lakukan yang nomor 2 ini, pemasangan oksigen, jalan nafasnya sudah baik, ya, IV line sudah terpasang, sudah dipasang EKG-nya. Kalian lihat yang tabel nomor 3 yang warna merah ini yang penting, ya. Kalau kalian sudah pasang monitor jantung, biasanya akan langsung keluar tensinya atau tekanan darahnya. Tapi kalau kalian tidak ada monitor jantung, kalian lakukan pemeriksaan tekanan darah secara manual. Kalian cek tekanan darahnya. Ini pasien tekanan darahnya normalkah, hipertensikah, atau jangan-jangan hipotensi. Jadi kalau kalian menemukan 5 tanda ini yang ada di dalam kotak nomor 3, ya, nanti kalian harus langsung turun ke nomor 5. Jadi kalau kalian lihat pasien dengan bradikardi, denyut jantungnya kurang dari 50 kali per menit, lalu kalian temukan ini hipotensi atau acute altered mental status, contohnya ini adalah pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, ya, ataupun kalian melihat tanda-tanda shock, akralnya dingin, keringat dingin, ya, akralnya dingin, keringatnya bercucuran, atau kalian lihat menemukan tanda-tanda nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada dadanya. Kalau kalian mendapatkan pasien-pasien seperti itu, misalnya kalian pada saat anamnesis, selain kalian temukan denyut jantungnya kurang dari 50 kali per menit, kalian langsung pastikan, oh ini nyeri dada nih gitu. Cek nyeri dadanya, nyeri dada yang mengarah ke iskemik atau bukan. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang iskemik heart disease, karena nyeri dada yang khas pada iskemik juga punya tanda-tanda tertentu. Ya, jadi contohnya pasien datang dengan nyeri dada di sebelah kiri, ya, ada penjalaran entah ke leher, ya, entah ke rahang, paling sering itu ke punggung, ya, atau beberapa pasien ada yang sampai ke lengan, ya, atau cuma sampai ke pundak, bahkan ada yang sampai ke jari-jari. Terus kemudian
biasanya tidak dapat digambarkan oleh pasiennya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, oh nyeri dadanya seperti terpukul, seperti tertindih, seperti tertusuk, ya, seperti terbakar dan lain-lain, tapi pasiennya tidak bisa menggambarkan secara jelas. Ya. Kemudian biasanya kalau misalnya kalian temukan ischemic heart disease, ya, biasanya nyeri dadanya itu adalah adanya peningkatan dari kualitas nyerinya. Jadi biasanya kalau dia merasakan pertama kali nyeri dada di pagi hari, ya merasakan misalnya jam 7 dia nyeri dada gitu. Nanti tiba-tiba ada kualitasnya meningkat. Jadi sekitar jam 9 nyeri lagi, kemudian jam 12 nyeri lagi, terus semakin lama semakin nyerinya semakin bertambah. Ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, kalian harus curiga ke arah ischemic chest discomfort ya. Atau yang terakhir ini tentang acute heart failure. Jadi kalau kalian misalnya ada pasien mengeluhkan sesak nafas, terus kemudian dia tidak bisa tidur, ya tidak bisa tidur dengan posisi terlentang, ya harus dibantu dengan bantal. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan gagal jantung akut tuh biasanya seperti itu. Jadi kalau pasien datang kemudian tidak bisa tidur tanpa menggunakan bantal lebih dari 2, ya dia merasakan sesak, itu kemungkinan ke gagal jantung akut. Ya, ditambah lagi kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik pada parunya, kalian temukan ada ronchi ya di bagian basalnya. Itu biasanya dia sudah mengarah ke akar gagal jantung akut. Jadi kalau kalian lihat pasien dengan bradikardi, denyut jantung kurang dari 50, ya, kalian temukan 5 tanda ini atau salah satunya, ya entah tensinya turun, misalnya kalian cek ternyata cuma 70 per palpasi, ya, atau tiba-tiba datang denyut jantungnya kurang dari 50, oh pasiennya nggak sadar, kalian udah pikirkan ada nih, ya, apa namanya penurunan kesadaran, ya. Kalau kalian temukan, lalu kalian harus langsung ke bawah, ke nomor 5. Kalian berikan atrofin, ya, berikan atrofin. Ya, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah berikan atrofin. Ya, atrofin itu kalian berikan dosis pertama adalah 0,5 mg, ya, secara intravena. Makanya tadi pertama kali disarankan adalah kalau kalian lihat ada pasien dengan denyut jantung kurang dari 50 kali per menit, pasang IV line, ya. Akses intravenanya harus ada. Jadi kalau sudah ada, berikan langsung 0,5 mg bolus. Ya, kalian cek denyut jantungnya bagaimana, terus kemudian lihat kondisi pasiennya bagaimana. Kalau belum ada perubahan maksimal 5 menit, kalian boleh ulang. Ya, boleh ulang pemberian dari atrofin, ya, 0,5 mg lagi bolus, ya, sampai maksimal 3 mg. Oke. Ya. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada perubahan, kalian harus lihat juga. Jadi, pada pasien-pasien dengan bradikardi, tidak semuanya memiliki gambaran EKG seperti yang tadi saya tampilkan di depan. Jadi, kalau pada pasien-pasien bradikardi itu biasanya akan ada timbul yang kita sebut sebagai AV block. Ya, AV block itu bisa AV block derajat 1, derajat 2, atau derajat 3. Ya. Jadi, kalau kalian misalnya melihat pasien bradikardi, kemudian ada hipotensi misalnya, lalu kalian lihat EKG-nya lebih jelas, oh ini ternyata total AV block atau AV block derajat 3, sarannya adalah langsung pemasangan pacing transkutaneus. Ya, kalau jadi American Heart Association seperti itu. Jadi langsung untuk saran pemasangan pacing transkutaneus. Jadi pemasangan alat pacu jantung ya secara transkutaneus. Jadi kalau kalian lihat pasien bradikardi, contohnya ada gagal jantung, ya, terus kemudian kalian lihat EKG-nya, oh ternyata EKG-nya gambarnya total AV block, ya, sarannya ke pemasangan transkutaneus. Ternyata nanti kalian di suatu daerah ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit tidak ada ya dokter spesialis jantungnya, ataupun ada dokter spesialis jantung tetapi tidak tersedia cath lab ataupun ruang untuk pemasangan pacing transkutaneus, ya mau nggak mau kalian harus jalankan atrofin dulu. Ya, atrofin kalian berikan, ya kalaupun sudah selesai maksimal masih ada perubahan, berikan infus dopamin dan infus
epinefrin ya. Mana yang tersedia antara dopamin ataupun epinefrin. Kalau tersedia dopamin, berikan infus ya. Dosisnya adalah 2 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ya. Titrasi itu pasiennya mulai dari 2 ya sampai berapa? Maksimal 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya. Responnya. Kalian titrasi pelan-pelan. Ya. Jadi ini kalau kalian mau pakai infus dopamin atau epinefrin ini memang salah satu syaratnya harus ada yang kita sebut alatnya sharing pump. Jadi sharing pump itu di situ ada pengaturan waktunya ya per menit. Nanti ada infus 10 cc di dalam infus spuit 10 cc itu sudah isinya dopamin, isinya epinefrin yang sudah kita encerkan. Lalu di dalam mesin sharing pump itu bisa kita setting per menit masuknya berapa mikrogram per kilogram berat badannya ya. Jadi kalau kalian tidak ada sharing pump, nanti misalnya kalian internship atau kalian nanti sudah jadi dokter umum terus kemudian PTT ya di suatu daerah tidak ada sharing pump ya mau nggak mau ya harus diberikan atrofin. Kalau kalian dapat kasus yang bradikardi dengan 5 yang ada di kotak merah atau salah satunya yang ada di kotak merah. Ya. Dan yang paling penting tadi, kalau kalian melihat kegawatan, ya bradikardi dengan AV block derajat 2 tipe 2, ataupun AV block derajat 3 atau AV block derajat total, ya atau total AV block, sarannya adalah pemasangan pacing transcutaneous. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan, ya mau nggak mau, kalian berikan dulu atrofinya untuk terapi awalnya, ya. Jadi dari bradikardi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya setelah kalian cek bradikardi, denyut jantungnya kurang dari 50 kali per menit, tetapi tidak ada tanda-tanda kegawatan seperti yang di kolom nomor 3 ini, kalian monitoring aja dan observasi. Cari penyebab bradikardinya. Kenapa pasiennya bisa bradikardi? Ya, seperti itu. Ya, jadi tanyakan, mungkin dia atlet, atau mungkin dia ada sesuatu ya kalian harus cari tahu ya. Oke, mungkin dari bradikardi sekian. Dari moderator ada mau langsung sesi tanya jawab tentang bradikardi? Halo. Mungkin nanti disatukan saja sesi tanya jawabnya dalam satu sesi dokter setelah semua materi. Oke, sip. Ya. Oke, kalau misalnya gitu saya lanjut ke ini ya, bradikardi dulu ya. Oke, tadi setelah kita ngomongin tentang bradikardi, kita ngomong berikutnya adalah takikardi. Jadi kalau bradikardi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa bradikardi itu kan kalau denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Ya, kita cek gawat daruratannya, kalau dia kurang dari 50, kalian pokoknya langsung pasang IV lamp, oksigen, dan lain-lain, ya. Lalu pasang monitor EKG 12 lead. Kalau misalnya dia kurang dari 50, kalian evaluasi yang di kotak nomor 3 merah itu. Ya, ada nggak hipotensi, ada nggak keluhan iskemik, nyeri dada, ada nggak gagal jantung, penurunan kesadaran. Kalian harus pastikan itu, ya, supaya kalian bisa tahu alurnya mau kemana. Ke kanan, ya, hanya monitoring, atau ke bawah. Kalian perlu berikan atrofin 0,5 mg bolus. Ya. Kalau misalnya kalian temukan ternyata dia ini EKG-nya menggambarkan total AV block nih, ya mau nggak mau sarannya adalah percutaneous pacing. Ya. Sekarang kita ngomongin takikardi. Jadi kalau tadi bradikardi itu denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Kalau kita ngomongin takikardi, dia adalah suatu kasus di mana mempunyai denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Ya. Tentu pasien-pasien dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit paling sering keluhan datang ke dokter adalah berdebar-debar. Ya. Jadi dia rasanya berdebar-debar yang kemudian akan merasakan tidak nyaman. Jadi kalau kalian kembali lagi belajar tentang fisiologi jantung, ya, bahwa jantung itu terutama atrium kiri dan ventricle kiri itu merupakan tulang punggung ya. Jadi kalau misalnya ventricle kiri berdenyut, ya, sekali dia berdenyut itu kurang lebih 5 liter yang akan
darah dipompakan ke seluruh tubuh, ya, lewat aorta, ke atas, ke otak, ataupun ke bawah, ke sistem-sistem organ yang sangat membutuhkan aliran darahnya. Jadi sekali dia memompa, kurang lebih sekitar 5 liter yang keluar dari ventricle kiri. Nah, kalau misalnya tadi kasus bradikardi, ya, dia mompanya lama, ya, otomatis supply yang ke otak ataupun ke organ-organ lainnya juga pasti akan menurun. Sama, takikardi juga sama. Ini kalau takikardi, otomatis ventricle kirinya itu akan memompa lebih cepat. Nah, karena pemompaannya lebih cepat, otomatis cardiac output-nya juga pasti akan menurun. Ya, karena yang dipompakan itu tidak maksimal. Yang disebabkan karena darah yang dari atrium kiri belum semuanya masuk ke dalam ventricle kiri, darahnya sudah dipompakan. Ya, nanti ujung-ujungnya setelah berdebar-debar, tidak ada oksigenasi kuat yang ke otak, ya, pasien juga kadang-kadang juga bisa sinkop, bisa pingsan, ya, ataupun kadang ada yang nyeri kepala, gitu. Tapi paling sering pasien takikardi itu datang dengan berdebar-debar, ya. Jadi kalau kalian lihat pasien dengan takikardi, ya, seperti tadi saya sudah bilang, ya, kalian kalau mau melakukan pemeriksaan EKG, ya, kalian perlu evaluasi nih, ini pasien, ya, dengan iramanya apa? Apakah ini iramanya sinus ataupun iramanya bukan sinus, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan di situ yang pertama. Kalau dia iramanya sinus, dia berarti berasal dari SA node, ya. Yang paling berbahaya adalah kalau misalnya iramanya bukan sinus tapi langsung ke ventricle. Jadi kadang-kadang ventricle yang mempunyai heart rate lebih dari 100, contohnya dengan VT itu ventricle tachycardy ataupun VF ventricle fibrilasi itu sudah masuk ke gawat daruratan. Ya, kalau pasien dengan VT, VF tanpa nadi itu sudah masuk ke algoritma yang berbeda. Algoritma nanti henti jantung yang kita bahas setelah ini, ya. Tapi kalau kalian lihat iramanya, ya, iramanya masih iramanya sinus, ya, ada gelombang P, kompleks RSS sempit, ya, diikuti gelombang T, ya, ya sudah, itu kemungkinan bukan berasal dari ventricle. Ini pasti sumbernya dari SA node, ya, atau sinoatrial. Ya. Nah, kalau kalian lihat contoh EKG di sini, ya, seperti kalian lihat di sini kan jarak antara R ke R-nya kan cukup dekat nih, ya. Jadi jarak R ke R-nya kurang lebih sekitar cuma 1,5 kotak. Jadi kalau pakai rumus tadi, kalian hitung 300 dibagi jarak antara R ke R, ya, itu ada berapa kotak, tinggal hitung saja, berarti kurang lebih sekitar 300 dibagi 1,5 kotak kan kurang lebih, ya, berarti dia punya denyut jantung kurang lebih sekitar 150 lebih, ya, 150 kali per menit. Nah, kalau kalian lihat kasus seperti ini, langsung kalian harus berpikir ke algoritma ini, ya. Jadi algoritma ini khusus untuk takikardi dengan ada pulse, kalian merasakan ada denyutan. Jadi kalau kalian lihat ada pasien seperti itu, cek nadinya, oh ini masih ada nadinya. Oh ternyata pasiennya ke arah takikardi. Ya, seperti sudah dibicarakan tadi di bradikardi, ya. Kita lihat aja nih kalau misalnya takikardi dia lebih dari 150 kali per menit, ya, langsung ke bawah, ya. Jalan nafasnya dibebaskan, berikan oksigen, ya. Yang paling penting adalah ini monitoring, ya, kalian pasang seperti di IGD yang rumah sakit besar biasanya sudah ada tuh monitoring jantungnya, untuk monitoring tekanan darah. Jadi dalam satu monitor sudah ada tekanan darah, denyut jantung, terus kemudian pernafasan sampai ke oximetri, ya. Jadi untuk melihat kapasitas oksigen dalam tubuhnya. Jadi kalau kalian sudah lihat, masuk langsung ke tabel nomor 3. Ini sudah disiapkan. Kotak nomor 3 sama kasusnya dengan bradikardi. Kalian cek dulu nih, ada hipotensi enggak, ya, ada penurunan kesadaran enggak, terus ada tanda-tanda shock, ya, akral dingin, keringat banyak, ya, ataupun kalian lihat pasiennya selain berdebar-debar, dia mengeluhkan nyeri dada. Setelah kalian anamnesis kali, dengan anamnesisnya mengarah ke iskemik, ya, nyeri dada yang sangat hebat, menjalar sampai ke punggung, ya, nyerinya seperti ditusuk, seperti dipukul, seperti diremas, seperti terbakar, ya.
kemudian ada penjalaran, ya, entah ke rahang, entah ke leher, entah ke pundak, entah ke punggung, kemudian diikuti dengan adanya keringat dingin, ya, rasa tidak nyaman, itu kalian sudah bisa berpikir ke arah, oh ini kan jangan-jangan keluhannya ke arah ischemic heart disease. Jadi kalau misalnya kalian datang pasien cuma, aduh saya nyeri dada dok, berdebar-debar nyeri dada, tapi tidak khas, kalian jangan langsung berpikir itu ischemic chest discomfort. Jadi kalau misalnya pasien bilang nyeri dada, gali dulu, ya, sesuai nggak sih dengan tanda-tanda ischemic chest discomfort itu? Kalian harus pastikan dulu, karena itu akan mempengaruhi ke terapi berikutnya. Ya, ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kalian temukan ini, ya, salah satu dari 5 yang ada di kotak kecil, kotak warna merah ini, kalian langsung ke nomor 4. Ya, terapinya adalah sinkronis kardioversi. Ya, sinkronis kardioversi itu seperti kejut listrik. Ya, kalau kalian sering lihat sinetron-sinetron di Indonesia itu kan ada alat untuk kejut listrik. Ya, itu kalian kalau lihat denyut jantung lebih dari 150 kali per menit, lalu didapatkan salah satu yang ada di kotak nomor 3, ya, tensinya turun, ada tanda-tanda nyeri, terus kemudian ada penurunan kesadaran, lanjut ke kotak nomor 4. Ya. Kotak nomor 4 adalah sinkronis kardioversi. Sinkronis kardioversi itu kalian berikan kejut listrik. Berikan listrik ke pasien. Ya, sama saja kalian menyetrum pasien, tapi dengan tegangan yang tidak tinggi, tegangan yang sudah diatur, ada tegangannya cukup rendah. Nah, karena kalian memberikan kejut listrik, otomatis yang harus kalian berikan pertama kali adalah informed consent. Ya, kalau pasiennya tidak dapat diajak, contohnya pasien dengan takikardi lebih dari 150 kali per menit, ada penurunan kesadaran, cari keluarganya. Informed consent, kalian harus informed consent, ya, tanda tangan bahwa harus dilakukan sinkronis kardioversi. Kalian jelaskan sinkronis kardioversi itu apa, kejut listrik, ya, kemudian kejut listrik itu, ya, tidak nyaman untuk pasien. Karena tidak nyaman, otomatis pasien harus diberikan sedasi. Ya, sedasi. Kalau misalnya pasiennya sudah tidak sadarkan diri, kalian cek tingkat kesadarannya dengan pemeriksaan GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Kalau kalian misalnya lihat penurunan kesadaran sudah di bawah 8, GCS-nya itu salah satu indikasi intubasi. Ya, tapi kalau misalnya masih sekitar 13, 14, somnolen bahkan gitu, pasiennya masih bisa mengigau, tetap kalian harus berikan sedasi, ya. Ataupun pada pasien-pasien dengan gagal jantung tetap harus berikan sedasi. Ya, sedasi itu bisa lewat IV line. Kalian bisa berikan midazolam, Milos, ya, ataupun Recovol, ya, berikan kepada pasien supaya pasiennya tenang, pasiennya tertidur, tidak merasakan sakit, ya. Baru kalian lakukan sinkronis kardioversi, ya. Jadi tabel nomor 4 kalian lihat di sini bahwa apabila ada, ya, kompleks QRS-nya itu sempit dan reguler, ya, terapi pertama yang disarankan adalah berikan adenosine. Ya, jadi kalau misalnya denyut jantungnya lebih dari 150 kali per menit, contohnya dia ada penurunan tekanan darah 80 per palpasi, ya, ataupun 100 per 70, itu sudah masuk ke hipotensi. Lihat kompleks QRS-nya. Oh, kompleks QRS-nya ini sempit. Terus kemudian jarak R ke R-nya itu selalu sama, reguler, ya. Pikirkan pemberian adenosin. Nanti ada dosisnya, kalian bisa baca, ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah di awal 150 kali per menit nih, cek nomor 3 yang tabel kotak warna merah, ternyata tidak ada nih tanda-tanda hipotensi, nggak ada penurunan kesadaran, tidak ada tanda-tanda shock, tidak ada nyeri dada, tidak ada gagal jantung, ya. Kalaupun tidak ada, lanjut ke nomor 5. Lihat kompleks QRS-nya. Ya. Kompleks QRS-nya lebar atau sempit. Ya. Dinyatakan lebar apabila kompleks QRS-nya itu lebih dari atau sama dengan 0,12 detik. Ya. Kalau kalian sudah belajar EKG kemarin, 0,12 detik itu kurang lebih sekitar 3 kotak kecil. Nah, kalau kalian lihat lebar EKG-nya
kompleks QRS-nya itu dari Q sampai S-nya lebarnya lebih dari atau sama dengan 3 kotak kecil, ya, itu kalian sudah nyatakan bahwa kompleks QRS-nya lebar. Ya. Jadi saya ulangi, ada denyut jantung 150 kali per menit atau lebih, tidak disertai tanda-tanda 5 yang ada di nomor 3 ini, kalian cek kompleks QRS-nya. Oh, ternyata kompleks QRS-nya lebar nih. Lebar lebih dari 0,12. Langsung lari ke tabel nomor 6. Ya. Pasang IV line, EKG lagi 12 lead, ya. Adenosin, berikan adenosin. Syaratnya adalah apabila dia reguler dan monomorfik. Jadi kemarin kalian harusnya sudah belajar tentang EKG, ya, mana sih yang monomorfik dan polimorfik, harusnya itu sudah diajarkan. Jadi kalau misalnya kalian lihat EKG-nya lebar, lebih dari 3 kotak kecil, oh, dia reguler dan monomorfik, boleh kalian kasih adenosin. Ya, ataupun kalian nanti boleh pertimbangkan untuk pemberian infus-infus antiaritmia. Contohnya nanti seperti amiodaron, ya. Yang paling penting adalah kalau di situ tersedia dokter spesialis jantung, segera konsultasikan, ya. Jadi sebelum kalian konsultasikan, kalian sudah harus bisa tersedia nih IV line-nya sudah terpasang, sudah ada buktinya EKG 12 lead. Jadi supaya kalian pada saat melaporkan juga tidak salah. Pada saat EKG 12 lead-nya kalian sudah bisa mengatakan ini QRS kompleksnya lebar, kemudian reguler, jarak antara R ke R-nya sama, dan monomorfik. Kalian sudah berikan adenosin. Ternyata tidak ada perubahan. Ya. Tapi apabila kalian menemukan kompleks QRS-nya sempit, kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil, turun ke bawah. Ya. Kalian lakukan yang pertama adalah vagal manuver. Ya. Itu seharusnya sudah bisa kalian pelajari di apa ya, kalau dulu saya bilangnya panum, kepanitraan umum, ya. Kalau kalian mungkin KKD, ya, keterampilan klinis dasar. Jadi vagal manuver, ya. Di vagal manuver yang ditekan di arteri karotisnya, ya. Terus kemudian kalau misalnya tadi kompleks QRS-nya sempit lalu reguler, pertimbangkan adenosin, ya. Setelah adenosin kalian boleh berikan beta blocker atau CCB, ya, calcium channel blocker. Lagi-lagi konsultasikan ke dokter spesialis jantung. Jadi kalau kalian sebagai dokter umum, ya, nanti calon mahasiswa harus paham juga di sini nih, ya, guideline dari bradikardi, guideline dari takikardi, seperti ini harus kalian pahami, ya. Dan kemungkinan perubahan-perubahan ini pun juga bisa terjadi. Jadi terakhir dulu guideline tahun 2010 mengalami perubahan di 2015, gitu, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, kardioversi yang nomor 4 ini, ya. Setelah pasiennya datang dengan denyut jantung yang lebih dari 150 kali per menit atau 150 kali per menit, kalian temukan salah satu tanda yang ada di kotak warna merah, tensinya turun contohnya, ataupun ada penurunan kesadaran, lakukan sinkronis kardioversi. Ya, kardioversi, sinkronisasi kardioversi, salah satu syaratnya adalah yang paling penting inform consent. Inform consent, kalau setuju berikan sedasi. Ya. Setelah berikan sedasi, lihat kompleks EKG-nya lagi. Ya. Kalau misalnya dia reguler sempit, artinya kompleks QRS-nya kurang dari 0,12 detik, ya, kalian boleh berikan. Nanti di situ ada aturannya di alatnya tuh kita bisa setting tuh 50 joule, 100 joule, ya. Kalian nanti nyalakan di situ, lalu berikan kejut listrik. Ya, kejut listrik di apek dan di basal. Ya, kalian tembak, dus. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian temukan ternyata kompleks QRS-nya sempit nih, kurang dari 3 kotak kecil, tapi irreguler, udah, kalian pakainya yang mana? Ya, kalian pakai yang mana alatnya, kalian setting tuh, mau yang monofasik ataupun bifasik. Kalian tinggal tentukan aja, kalian bisa baca. Kalau monofasik pakai 200 joule, kalau yang bifasik, kalian lakukan bertahap. Dari 120 belum ada perubahan, bisa naikkan sampai maksimal 200 joule. Ya. Tapi kalau kompleks QRS-nya lebar, ya, yang diberikan adalah
100 Joule. Ya. Tapi kalau irreguler, tidak beraturan, kompleks CR-nya lebar, itu udah bukan masuk ke sinkronis lagi, tapi ke defibrilasi. Ya. Defibrilasi juga beda nanti dosisnya. Jadi beda dengan sinkronis kardioversi. Oke. Ini dosis adenosin. Ya, jadi setiap kalian kalau memberikan adenosin tadi, ya, dosis pertama adalah 6 mg. Jadi kalian siapkan 6 mg adenosin, masukkan cepat intravena. Kemudian setelah itu kalian flush ya dengan normal salin ya, dengan aquabides dengan normal salin supaya adenosinnya dapat bekerja dengan cepat. Lalu kalian evaluasi, apabila tidak ada perubahan boleh diulang dosis kedua. 12 mg sama push juga, lalu berikan NS di flush, lalu tangannya diangkat supaya bisa bergerak lebih cepat. Ya. Lalu kalau kalian melihat tadi seperti yang saya sudah bilang, ada QRS-nya lebar tuh, kompleks QRS-nya lebar-lebar, ya. Tetapi reguler, ya. Kalian boleh berikan infus. Nah, infus antiaritmia juga banyak tuh, ada prokainamid, ada amiodaron, atau ada sotalol, ya. Yang paling sering digunakan adalah amiodaron, ya. Kalian boleh berikan 150 mg selama 10 menit dosis pertama, ya. Kalau misalnya kalian temukan ada ventricle tachycardia yang berulang, kalian boleh ulangi 150 mg selama 10 menit atau dinaikkan 300 mg. Ya, lalu kalau sudah mulai ada perubahan ke arah sinus, langsung kalian berikan dosis maintenance ya 1 mg per menit untuk 6 jam pertama. Ya, jadi untuk 6 jam pertama kalian hitung dosis dari amiodaronnya. Ya. Kalau pada prokainamid ataupun sotalol, kalian perlu evaluasi dari long QT syndrome ya. Jadi QT-nya itu memanjang atau tidak. Ya, harusnya kemarin sudah diajarkan pada saat kuliah EKG ya. Oke, terima kasih. Sekian dari takikardi ya. Kita lanjut ke ini dulu. Ya, ke henti jantung. Jadi tadi kita sudah bahas tentang bradikardi ya, bahas tentang takikardi ya. Kita sekarang bahas tentang henti jantung. Jadi kalau pada pasien-pasien sudah kita bahas tadi, denyut jantungnya kurang dari 50 kali per menit, masuknya kalian berpikir algoritma bradikardi. Ya, gambarnya seperti tadi. Oh, datang dengan denyut jantung lebih dari 150 kali per menit, algoritma takikardi. Ya, kalau kalian menemukan pasien ya dengan takikardi ataupun kalian datang atau menemukan pasien misalnya kalian lagi di mana posisinya, lagi jalan-jalan, entah di taman, entah di mall, entah di mana, tiba-tiba ada pasien pingsan, kalian raba karotisnya tidak ada denyut jantung, ya itu yang kita sebut henti jantung. Ya, jadi itu tetap ada protapnya. Ya, kalian tetap ada protapnya. Nah, berhubungan dengan COVID sekarang, ya dengan pandemi COVID seperti ini, ya yang perlu kalian pikirkan atau perlu kalian persiapkan adalah lindungi diri kalian sendiri dulu, ya dengan APD. Jadi kalau kalian misalnya lihat pasien dengan henti jantung tuh tiba-tiba pingsan di tengah jalan, kalian tidak mempersiapkan APD-nya, segera panggil bantuan dulu aja, minta tolong panggil bantuan, ya. Kalian harus mempersiapkan APD-nya kalau kalian mau menolong. Ya, pakai masker, ya kalau bisa juga maskernya masker yang medis. Kemudian kalau ada Google, pakai kacamata pakai Google, ya pakai sarung tangan. Ya, sarung tangannya berlapis. Kalian baru boleh di situ tuh lakukan proses resusitasi. Lebih bagus lagi sebetulnya kalau pakai APD lengkap, ya APD level 2 ataupun APD level 3. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang sudah seperti itu, di depan mata kalian pingsan, pada era COVID ini, saran saya, kalian panggil bantuan dulu aja. Ya, tolong ada pasien penurunan kesadaran, setelah itu baru kalian tunggu. Kalau kalian ada APD, langsung aja. Ya, boleh kalian lakukan resusitasi. Ya. Jadi kan kalau resusitasi itu kan ada resusitasi dengan satu penolong,
ataupun resusitasi dengan dua penolong. Itu kan nanti siklus pijat jantung dengan pemberian oksigennya kan juga berbeda. Ya. Jadi kalau seperti tadi saya bilang bahwa kalian juga tidak boleh sembarangan asal berikan ventilasi ya, apalagi masa pandemi begini udah pijat jantung, wah ini ceweknya cantik, kalian kasih nafas buatan ya. Jadi yang penting adalah lindungi diri kalian dulu. Ya, jadi kalau kalian tidak lengkap APD-nya, saran saya sih jangan resusitasi lah untuk membahayakan diri kalian. Ya, kalau nanti kalian pelatihan ACLS, kalau kalian sudah selesai jadi dokter pelatihan ACLS itu biasanya akan dibekali sungkup khusus ya, itu apabila kalian bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, kalian tidak mouth to mouth, tapi ada sungkup khususnya itu, lalu di atasnya ada selang, kalian bisa berikan oksigen lewat situ. Jadi nggak harus mouth to mouth. Jadi kan nggak tahu tuh pasien takutnya nanti ada penularan, entah AIDS, hepatitis B, ataupun COVID ya. Jadi dari mouth to mouth itu juga bisa melakukan penularan. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kehenti jantung, algoritmanya sudah diperbaharui di tahun 2018. Ya. Jadi kalau kalian lihat pasien tidak sadarkan diri, ya, apa denyut jantungnya? Ada nggak sih denyut jantungnya? Gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat tidak ada denyut jantungnya, ya langsung nih. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mulai CPR. Ya, langsung pijat jantung. Langsung pijat jantung, ya. Setelah pijat jantung, kalau misalnya memang kalian kejadiannya di IGD, kejadiannya di ICU, ya ataupun di CVCU, kalian bisa langsung pasang oksigen, monitor, siapkan alat defibrilator gitu ya, supaya kalian bisa memonitoring nih yang ke bawah. Lihat ritmenya yang ada di monitornya. Apakah ritmenya itu shockable atau non-shockable. Jadi kalau misalnya kalian lihat pasien tidak sadarkan diri, oh tidak ada nadinya nih, ataupun kalau sekarang protapnya, ya protap sekarang pasien jatuh pingsan ataupun pasien tidak sadarkan diri, kan sekarang sudah nggak ada look, listen, and feel, ya sudah nggak ada kayak zaman dulu lagi, langsung CPR, langsung lakukan pijat jantung. Ya, langsung lakukan pijat jantung. Kalian cek kalau misalnya di keramaian, ya taruh di tempat yang aman. Kalian harus siapkan APD lengkap, ya minta bantuan itu yang paling penting. Kalian nggak akan bisa melakukan resusitasi sendirian. Bisa kalian lakukan mungkin setelah 2-3 siklus kalian bakal capek, ya karena kalau resusitasi yang baik itu cukup capek juga. Jadi kalau misalnya kalian sudah resusitasi, saran saya tetap call for help itu perlu. Jadi minta bantuan itu sangat penting. Ya, pasien pingsan langsung minta bantuan. Siapkan APD, lengkap semuanya, baru kalian lakukan resusitasi. Ya. Kalau ini kejadiannya di IGD ataupun di ICU, yaitu berikan oksigen, pasang monitor. Lihat di monitornya gambaran EKG-nya. Dia gambarannya, lihat yang paling penting adalah 4, ya, atau secara garis besar sebenarnya 3. Lihat dia asistol atau bukan, ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia atau bukan, atau iramanya sinus. Ya, jadi kalau kamu lihat, oh ini pasien tidak sadarkan diri, pingsan, terus pasang monitor sinus, cek pulsasinya. Cek pulsasinya. Kalau misalnya kalian cek pulsasinya di arteri radialis atau jugularis, ya ternyata tidak ditemukan adanya denyut jantung, itu masuk ke pulseless electric activity atau PEA. Ya, jadi iramanya sinus tapi tidak ada pulsasinya, itu masuk ke algoritma yang PEA. Tetap aja kalian harus lakukan CPR lagi kalau kalian temukan PEA. Jadi kalau kalian langsung temukan dia asistol, oh kalian lihat, oh ternyata tidak ada nih EKG-nya, tidak ada gambaran, tidak ada mengarah ke sinus, tidak VT, tidak VF, garis lurus, asistol. Kalau asistol langsung CPR 2 menit, gitu ya. Jadi kalian lihat di monitor, dia shockable atau non-shockable. Shockable itu yang VT-VF.
VTVF tanpa nadi itu shockable. Tapi kalau VTVF dengan nadi, ya masuk ke algoritma takikardi tadi, gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat, oh ini pasiennya iramanya ventricle takikardi, nih ventricle fibrilasi, terus tidak ada nadinya, shockable, ya. Berikan namanya defibrilasi, bukan kardioversi, ya. Dosis defibrilasi nanti dijelaskan di bawah, ya. Lihat tanda yang bentuknya seperti petir ini adalah shockable. Ya, jadi kalian shock pertama, setelah berikan shock, I'm clear, you clear, everybody clear, berikan shock, lalu setelah itu CPR lagi. CPR, pada saat CPR, kalau bala bantuan sudah datang, teman-teman sudah datang, langsung pasang IV line. Ya. Setelah pasang IV line, kalian CPR 2 menit. Selesai 2 menit, stop. Lihat EKG. Lihat EKG-nya jangan terlalu lama, minimal kalau bisa maksimal 10 detik. Setelah CPR 2 menit, selesai, lihat EKG maksimal 10 detik. Lihat iramanya berubah enggak. Kalau misalnya iramanya masih VTVF, ya masih shockable, shock lagi. Ya. Nanti kalau kalian pelatihan ACLS, kalian akan diajarkan tuh, oh CPR 2 menit, lalu setelah CPR 2 menit selesai, lihat EKG, lihat monitor, oh masih VTVF. Sambil nunggu alatnya dicas, kalian tetap pijat jantung dulu. Nanti kalau alatnya sudah selesai, baru di defib. Nah, setelah shock yang kedua, ya, lanjut CPR lagi. Sambil CPR, kalian instruksikan pemberian epinefrin. Itu penting ya, epinefrin 0,5 mg, boleh diulang 3-5 menit. Nah, di kotak nomor 6 ini, kalau misalnya kalian sudah berikan epinefrin, pertimbangkan apabila pasien tidak sadarkan diri, pasang intubasi, ya, atau endotracheal tube-nya harus terpasang. Jadi ETT-nya harus terpasang. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah punya tim di rumah sakit, ya kalau ada code blue itu artinya resusitasi, itu timnya sudah tahu bahwa ada yang urusannya pijat jantung, ada yang di belakang pasien urusannya bagging, ada yang urusannya IV line, ya pemberian obat, ada yang mencatat, dan satu lagi untuk rolling resusitasi. Ya, karena kalau rolling nggak mungkin sih sebenarnya kalau satu orang, dan resusitasi pun ya itu nggak ada yang 1 menit berhasil, itu jarang sekali. Mungkin bahkan 15 menit. Kalau pengalaman saya dulu saya di ICU itu pernah resusitasi kurang lebih sekitar 30 menitan, setengah jam. Itu pasiennya pernah saya dapat pasiennya kembali lagi ke irama sinus. Ya, tapi persentase di RSCM pun kalau misalnya pasien sudah henti jantung itu jarang yang ke ROSE atau return of spontaneous sirkulasi atau kembali ke irama sinus, itu persentasenya lebih kecil dibandingkan yang akhirnya meninggal, ya karena berbagai macam faktornya. Bisa juga dari penolongnya yang memang kurang profesional, ya ataupun memang kondisi pasiennya yang sudah jatuh ke tingkat yang cukup buruk, ya. Jadi kita sebagai dokter mau seburuk apapun kondisi pasien, kalau inform konsen di depan menjelaskan bahwa boleh dilakukan resusitasi, ya udah kita harus resusitasi maksimal, gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, yang kedua intubasi. Jadi itu bagiannya satu lagi, kalian sebagai kapten, sebagai dokter, kalian hanya menginstruksikan, kalian pijat jantung, ya sambil menginstruksikan, tolong epinefrin yang kedua 0,5 mg, bolus lagi, tolong pasang ETT, Setelah ETT terpasang, sudah 2 menit, kalian stop, lihat monitor, maksimal 10 detik. Oh ini masih shockable, shock lagi, defib lagi 360 joule, ya pijat jantung, ya setelah shockable yang ketiga bukan diberikan epinefrin lagi, tapi amiodaron, ya. Kalau pada algoritma yang terdahulu itu hanya amiodaron, tapi kalau yang sekarang kalau tidak tersedia amiodaron boleh diberikan lidocaine, ya. Oke, ya ini yang VTVF atau ventricle tachycardia.
Itu ventricular fibrilasi. Setelah CPR kedua, setelah pemberian amiodaron tetap masih shockable, naik ke atas nih. Shockable lagi, lihat, ulangi amiodaron, epinefrin, amiodaron, epinefrin, amiodaron, epinefrin, terus diulang. Amiodaron pemberiannya maksimal 2 kali, 150 mg di awal, ya, nanti setelah epinefrin yang berikutnya 0,5 setiap 3-5 menit, amiodaron lagi 300 mg. Ya, kalau amiodaron sudah diberikan 2 kali, 150 dan 300 mg, amiodaronnya tidak boleh diulang lagi. Jadi kalau sudah diberikan amiodaron 2 kali, ya, setelah pemberian epinefrin kosong, tidak diberikan obat apa-apa. Ya, kenapa? Karena ini, ya, epinefrin hanya boleh diulang 3-5 menit. Sedangkan kita CPR, pijat jantung, itu hanya 2 menit. Ya. Jadi kalau kita pijat jantung misalnya di sini 2 menit, ya, 2 menit, ya, ternyata dia masih VTVF, ya. Otomatis kalian berikan shock kan, setelah berikan shockable, ya, terus kemudian cek lagi, oh masih VTVF, ya CPR lagi 2 menit. Tapi tadi sudah diberikan amiodaron dosis kedua, kosong, nggak diberikan apa-apa lagi. Karena tadi sebelumnya sudah diberikan epinefrin, sedangkan CPR berikutnya adalah kalian baru berjalan 2 menit. Lah amiodaron aturannya harus diulang 3-5 menit. Gitu, ya. Nah, bedanya kalau dari komputer atau laptop saya ini, jalur yang sebelah kiri VTVF, ya, yang sebelah kanan laptop saya itu adalah yang asistol atau PEA. Tadi yang sudah saya jelaskan, PEA itu adalah kalau kalian lihat, ya, di EKG atau di monitor, dia iramanya sinus, tapi tidak ditemukan adanya denyut, ya, denyut jantung tidak ada, itu PEA. Kalau ke situ langsung CPR, ya, CPR nih. Lihat setelah CPR 2 menit, kalau misalnya dia kasusnya adalah PEA atau asistol, epinefrin diberikan langsung. Ya, jadi setelah kalian lihat asistol, CPR instruksikan epinefrin. Gitu. Kalau misalnya memungkinkan, langsung intubasi. Itu bedanya kalau yang VTVF. Kalau VTVF, kalian lihat VTVF, shock. Yang kalian harus pikirkan adalah shockable, defibrilasi. Shockable, shockable, shockable. Ya. CPR yang setelah shockable, yang diberikan, baru akses intravena, itu belum diberikan epinefrin. Nanti setelah shockable yang kedua, baru diberikan epinefrin. Jadi bedanya dengan asistol itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat asistol, terus kemudian atau PEA, irama di monitornya adalah sinus, tapi tidak ditemukan denyut di arteri radialisnya, langsung kalian CPR 2 menit, berikan epinefrin. Kalau memungkinkan, pasang intubasi atau endotracheal tube. Ya. Lalu setelah 2 menit, cek lagi monitornya, maksimal 10 detik. Lihat, jadi makanya kemarin kalian harus belajar EKG itu dengan benar, kalian harus bisa bedakan nih, VT, VF, ya, atrial fibrilasi, terus kemudian atrial flutter. Yang sulit itu kalau kalian menilai blok. Ya, AV blok derajat 1, AV blok derajat 2, ataupun AV blok total atau AV blok derajat 3. Itu yang cukup sulit yang harus kalian pelajari. Karena kalau kalian sudah ngomongin ke arah bradikardi, AV blok harus paham. Ya. Kalau belajar tentang takikardi, kalian harus paham juga tadi itu. Ini takikardinya jenis sinus takikardi, ya, atau ventricle takikardi. Nah, kalau ventricle takikardi juga nanti beda lagi, ya. VT di algoritma henti jantung ada, VT di algoritma takikardi juga ada. Ya, kalian harus bisa perhatikan di situ. Kalau VT ternyata nggak ada nadi, masuknya ke algoritma henti jantung. Kalau VT dengan nadi, lihat, ya, kompleks QRS-nya lebar atau sempit. Kapan kalian harus bersihkan adenosin, itu sesuai dengan protokolnya. Gitu, ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian lakukan resusitasi, baik di henti jantung, ataupun sudah diberikan defibrilasi, ternyata pasiennya kembali ke irama sinus. Ada kompleks QRS, ada gelombang P, defleksi ke atas, diikuti kompleks QRS yang sempit, lalu ada gelombang T, muncul di situ, ya, lalu ada denyut jantung, ya, kalian raba arteri jugularisnya ternyata ada denyutan, itu udah kembali ke return of spontaneous circulation.
masuk ke ROSC, ya. Itu nanti ada algoritmanya lagi. ROSC itu algoritmanya seperti apa. Kalau kalian berhasil. Gitu, ya. Terus ini yang tadi saya bilang, ini yang paling penting di CPR atau di resusitasi, ya, cardiopulmonal resuscitation atau CPR. Jadi kalian tuh pentingnya di sini, ya. Jadi kalau kalian mau melakukan resusitasi, bukan hanya sekedar pijat jantung, ya. Jadi pijatannya tuh seperti yang dituliskan di situ, penekanannya harus kuat, ya, dalamnya minimal 5 cm. Karena kan kalau kalian pijat jantung kan lokasinya kan di atas sternum. Ini kan tulang sternum keras nih. Di bawahnya kan jantung keras. Kalau kalian pijatnya nggak maksimal, nggak akan ada efeknya. Memang resikonya besar. Ya, makanya pada saat di awal, kalau kalian jaga di ICU, jaga di IGD, nanti lihat pasiennya sudah kondisinya memburuk, inform consent mengenai ini. Apakah boleh kalau kondisinya memburuk, kami lakukan CPR, ya, atau pijat jantung. Karena resikonya adalah patah tulang rusuk. Terutama kalau pasien-pasiennya adalah pasien-pasien yang usianya sudah sangat tua. Itu adalah patah tulang rusuk juga akan lebih besar kalau pasien-pasien tua. Yang kedua, kalian harus pikirkan juga, kalau misalnya pasiennya tua, jangan lupa kalian selalu tanya, pakai gigi palsu atau enggak. Karena kan nanti kalian intubasi. Ya, ataupun pada anak-anak giginya misalnya masih pakai gigi susu. Jadi kalau ada intubasi, ada kemungkinan kalau kalian ya jelek-jeleknya ada kesalahan atau keterampilannya masih belum maksimal, giginya bisa lepas. Ya, atau mungkin ada gigi-gigi tambahan, misalnya gigi emas, gigi apa kan itu masih bisa ketelan. Ya, makanya inform consent-nya harus komprehensif. Jadi kalau kalian lihat pasiennya, oh ini pasiennya sudah tua, kalian harus inform consent. Kadang ada beberapa pasien yang ya sudahlah karena memang usia sudah tua tidak perlu dilakukan CPR tanda tangan. Jadi kalau terjadi proses penurunan kalian tidak perlu lakukan pijat jantung. Tapi kalau misalnya pasien umur 70 tahun ya, terus kemudian udah mulai ada penurunan kesadaran, kondisinya sudah mulai memburuk, kalian inform consent, pasiennya setuju untuk dilakukan resusitasi, kalian sudah inform consent mengenai pemasangan intubasi, ada gigi palsu atau tidak, gigi tambahan atau tidak, ya, pasiennya setuju, ini harus kalian lakukan. Ya, kompresinya harus kuat. Ya, yang kedua setelah kuat adalah cepat. Jadi kompresinya adalah kuat dan cepat. Kuat, penekanannya kurang lebih 2 inci, ya, kemudian cepat dengan durasinya 100 sampai 120 kali per menit. Yang paling penting adalah biarkan atau berikan recoil dadanya lengkap. Artinya kalian pijat terus kemudian angkat, ya. Pijat, angkat. Pijat, angkat. Itu maksudnya memberikan recoil adalah seperti yang kalian belajar fisiologi bahwa jantung itu kan setelah diberikan kontraksi dia harus relaksasi untuk pengisian darah. Kalau kalian tekan terus, ya dia nggak akan bisa ngisi darah. Makanya harus ada recoil yang lengkap. Artinya recoil yang lengkap kalian nggak boleh menahan. Jadi berikan tarikan ke atas secara lengkap. Tapi tangan tetap menyentuh dada. Supaya darahnya masuk ke dalam ventrikel kiri, kalian pompa lagi sedalam 5 mm supaya kontraksinya maksimal. Ya, lalu minimalkan interupsi dalam kompresi. Pada saat kompresi kalian nggak pakai bercanda. Nanti 100 kali per menit, ya, selama 5 siklus. Jadi kalian nggak bisa berhenti di tengah-tengah siklus tukeran sama temennya tuh nggak bisa. Ya, kalau kalian mau CPR yang berkualitas, 1 orang selesaikan kompresinya sampai 2 menit. Baru tuker. Capek, tuker, capek, tuker gitu. Ya. Yang ketiga, instruksikan pada bagian ventilasi yang backing. Jangan sampai memberikan ventilasi yang berlebihan. Ya. Artinya backing itu kalau sudah terpasang ETT itu tiap 6 detik harus berhitung dia. Dia harus fokus di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 backing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 backing. Tapi kalau belum terpasang ETT, setiap 30 kali pijatan, 2 kali backing. Jadi setiap 30, misal 30 kali pijatan, 1, 2, 3, 30, backing. 1, lepas, 2, lepas. Ya. Berikan ventilasi, tapi hindari terjadinya hiperventilasi. Yang keempat yang tadi saya bilang, kalau
kompresor yang tadi penekanan ya sudah capek harus ganti tiap 2 menit ya. Jangan sok kuat. Ya, nanti kalau sok kuat 3 menit udah KO, kasihan pasiennya juga. Gitu ya. Yang terakhir, jika tidak ada saluran nafas lanjutan, contohnya adalah pemasangan endotracheal tube atau intubasi, rasio ventilasinya 30:2. Ya. Tapi kalau sudah terpasang intubasi, fokus pijat 100 kali per menit, yang bagian ventilasi, bagging tiap 6 detik. Udah berbeda, udah nggak ada koordinasi lagi. Ya, jadi yang diventilasi cuma fokus tiap 6 detik, 1, 2, 3, 6 bagging, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 bagging. Yang kompresi fokus 100 kali per menit, sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 cm, berikan recoil yang lengkap pada dadanya, minimal interupsi. Ini harus kalian pahami dan harus kalian latih. Ya. CPR itu harus berlatih. Nanti kalian akan berlatih, mungkin kalau yang sudah melewati KKD kardiovaskular, ya, ataupun yang mungkin sudah ujian OSCE, lewat ke sini pasti akan tahu bahwa kualitas CPR itu penting. Makanya kalau saya secara pribadi kalau dapat tugas di bagian kardio, KKD berhubungan dengan CPR, saya nggak suka main-main. Karena nanti akhirnya akan berhubungan dengan nyawa manusia pada saat kalian jadi dokter. Jadi kalian CPR-nya, latihannya harus benar. Kadang-kadang kalau ujian OSCE salah sedikit, ya mau nggak mau lah. Harus tidak diluluskan. Ya, karena nanti hubungannya pada saat kalian sudah ketemu pasien kan, nyawa. Kalau kalian resusitasinya nggak benar, tiba-tiba ditanya sama malaikat, yang ngajarin siapa, kamu laporan yang ngajarin ke saya, ikut-ikut saya nanti kan. Ya, jadi kalau misalnya kalian resusitasinya benar, ditanya sama malaikat yang ngajarin siapa, kan dapat tambahan pahala. Makanya saya pribadi kalau berhubungan dengan nyawa, biasanya kalau pada KKD ataupun OSCE, saya juga nggak mau main-main ya. Jadi ini penting kualitas CPR ya. Nanti kalau yang ketemu saya mungkin nanti pada saat KKD ya kita belajar lebih dalam di sana. Jadi tidak boleh membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Ya, maupun perempuan mau laki-laki ya kualitas CPR-nya harus bagus. Karena titel kalian nanti jadi dokter. Tugasnya adalah menolong. Jadi kalian nggak bisa pilih-pilih. Ya, kalau nanti misalnya kalian dijadikan tim resusitasi di rumah sakit code blue, kalian nggak bisa milih. Berunding dulu di situ nggak bisa. Ya, teman kamu lagi kompresi, aku yang nyatet aja. Kamu yang kompresi, nggak bisa begitu. Harus langsung sigap. Mau laki-laki mau perempuan ya udah. Gitu. Satu harus pegang gantian kompresi, harus ventilasi, udah nggak bisa pilih-pilih. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini terapi obatnya. Ya, seperti tadi saya bilang, epinefrin itu bisa diberikan ya 0,5 sampai 1 mg bila diulang 3 sampai 5 menit. Amiodaron juga sama, ya. Boleh diulang 2 kali. Kalau tidak ada amiodaron, yang seperti saya bilang, di guideline American Heart Association ini adalah lidocaine bisa digunakan. Ya, kalau tidak tersedia amiodaron. Gitu. Biasanya lidocaine kan lebih mudah didapatkan dibanding si amiodaronnya. Dosisnya itu sudah terlihat. Ya, kalian bisa berikan. Ingat, kalau amiodaron tanpa kilogram berat badan. Kalau lidocaine, kalian harus tahu berat badan pasiennya dulu. Ya, baru hitung. Misalnya beratnya 70, kalau kamu biar nggak pusing-pusing ngitung, pakai aja dosis yang 1. Jadi dosis maksimalnya 70 mg. Dosis keduanya 35 mg. Gitu. Ya, pakai dosis yang simpel. Jangan kalian sok-sokan lidocaine ini dosisnya berarti 1 sampai 1,5. Pakai yang 1,3 beratnya 70 kg kalikan 1,3 kalian buat susah sendiri. Ya. Kalau saya sih selalu menyarankan pakai dosis yang 1 biar gampang hitungnya. Ya, jangan pakai yang susah-susah, pakai yang 1,3, 1,2 gitu ya, menyusahkan diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalian harus paham epinefrin, amiodaron. Kalau tidak ada amiodaron boleh pakai lidocaine. Nah, ini yang perlu kalian pahami nanti. Kalau misalnya pasiennya sudah masuk ke Rhythm of Spontaneous Circulation atau ROSC, cari penyebabnya. Ya. Kenapa sih pasiennya bisa henti jantung? Sama pada kasus bradikardi dan takikardi juga sama. Kenapa dia bisa bradikardi, kenapa bisa takikardi, cari penyebabnya. Apakah mungkin di hipovolemi, atau di hipoksia, atau kasus-kasus asidosis, ya, atau kalian lihat cek ya elektrolitnya.
kaliumnya bagaimana, apakah ada hipokalemi atau hiperkalemi, ya, atau suhunya, jangan-jangan pasiennya hipotermi, ya, atau ada kelainan-kelainan secara organik, pneumotoraks, contohnya, atau tampon nada jantung, itu pada pemeriksaan fisik bisa kelihatan. Ya, tampon nada jantung, suara jantungnya juga tidak terdengar secara jelas, pneumotoraks juga apalagi, ya, suara parunya juga akan menurun, pasiennya sesak, atau racun, misalnya pemberian, mungkin dia riwayat dikasih cyanida, gitu juga bisa. Ya, atau trombosis pada pulmonarinya atau koronarianya, itu nanti bisa dilihat dengan pemeriksaan echo. Ya, echokardiografi kalian bisa lihat trombosis arteri koronaria ataupun trombosis di arteri pulmonaria. Kalau kalian sudah bisa lihat itu semua, tentukan. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan kalian bertanya ya. Ini mungkin saya lanjut ini ke angina pectoris, ini juga bagian yang menurut saya penting juga. Ya. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin. Jadi hal-hal yang penting dalam klinis itu kalian harus bisa mengenali apa itu takikardi, apa itu bradikardi, ya. Terus pada pasien-pasien dengan penurunan atau henti jantung. Lalu kita ngomongin sekarang ke angina pectoris. Ya, jadi kalau kita mau ngomongin ke angina pectoris, ya, kalian harus betul-betul paham dulu angina pectoris itu apa. Ya, mungkin kalian juga sudah diajarkan definisi angina itu apa. Angina pectoris itu apa, nyeri dada seperti apa, ya, kapan kita sebut ini sebagai angina pectoris, ya, kapan kita bisa singkirkan diagnosanya ini angina pectoris. Kemudian kalau kalian sudah yakin ini angina pectoris, kalian harus lari ke cabang yang mana, angina pectoris yang stabilkah atau angina pectoris yang tidak stabil, ya. Jadi kita ngomong ke definisinya dulu. Jadi kalau angina pectoris itu adalah suatu sindrom klinik. Ingat sindrom. Sindroma itu adalah kumpulan gejala. Jadi gejalanya nggak cuma satu, ya. Gejalanya itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan, ya, antara kebutuhan dan supply di arteri koronaria. Ya, jadi di arteri koroner kalian kalau sudah belajar anatomi jantung, arteri koroner itu kan banyak. Ya, yang paling penting adalah ada di left main, terus kemudian ada right main gitu ya, terus kemudian left main nanti dibagi lagi menjadi LCX sama LAD gitu-gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya tersumbat, ya, otomatis akan terjadi suatu proses ketidakseimbangan antara supply dan demand. Kalau tidak ada keseimbangan antara supply dan demand di arteri koronarianya, baru menimbulkan yang kita sebut sebagai sindroma klinis, ya. Jadi kalau misalnya kasus-kasus seperti itu baru bisa menimbulkan sindroma klinis. Nah, ini kalau kalian mau baca-baca, nanti kalau kalian cek di Google, ya, biasanya pembagian dari derajat beratnya angina itu dibagi sesuai dengan Canadian Cardiovascular Society, ya, atau disingkat sebagai CCS. Jadi kalau kalian lihat, berat ringannya suatu angina, ya, itu dikategorikan berdasarkan Canadian Cardiovascular Society. Ya, jadi Canadian Cardiovascular Society itu membagi derajat angina menjadi angina 1 sampai 4. Ya, kalau kalian bisa baca di situ bahwa derajat 1, ya, keluhan angina terjadi saat aktivitas fisik berat yang lama. Jadi kalau misalnya ada pasien yang sebagai petani gitu ya, sebagai petani dia pergi ke ladang, kerja, sudah menyelesaikan satu sawah gitu, pulang ke rumah, ada ketidakseimbangan antara supply dan demand, terus kemudian memunculkan suatu sindroma. Kemudian ada keluhan, ya, yang seperti tadi sudah saya bicarakan, dan nyeri dada, itu masuk ke kelas 1. Atau terjadi pada saat istirahat, sedang nonton TV, ya, sedang bercanda dengan teman-temannya, sedang tidur-tiduran, tiba-tiba ada keluhan nyeri dada khas angina. Ya, itu berarti masuk ke Canadian Cardiovascular Society yang kelas 4. Ya, nanti kalian bisa baca. Nah, dari mana kita bisa mendiagnosa ini suatu angina pectoris atau bukan? Yang paling penting kuncinya adalah di anamnesis. Ya. Anamnesis yang harus kalian gali adalah tadi, ini anginanya terjadi kapan, ya, supaya kalian bisa masuk ke kategorikan ke
Canadian Cardiovascular Society tadi pembagian derajatnya. Apakah pada saat aktivitas ataupun pada saat istirahat. Ya. Lalu ya nyeri dadanya itu khas, seperti saya bilang, nyeri dadanya khas. Ya. Nyeri dadanya itu di dada sebelah kiri, atau mungkin kadang-kadang ada pasien yang tidak bisa menyimpulkan kalau ditanya, Bu, Pak, nyerinya di mana? Dia tidak bisa mendefinisikan ada di dada kanan, dada kiri, atau mana. Dia tidak bisa mendefinisikan, dia hanya bilang di dada. Oke, setelah di dada, kalian tanya, ada nggak penjalaran atau enggak? Lengan kiri yang paling sering, punggung, rahang, ya, atau bahkan ada di ulu hati. Makanya kalau pasien-pasien usia tua dengan nyeri di ulu hati, kalian harus curiga ini juga ke arah angina. Ya, apalagi ditambah lagi dia ada keringat dingin, lalu ditambah yang kedua adalah adanya salah satu faktor resiko, ya, sudah usianya di atas 50 tahun, nyeri ulu hati, keringat dingin, hipotensi, pas ditanya riwayatnya, oh ternyata ada riwayat darah tinggi tapi tensinya ngedrop, ya, atau mungkin keturunan, dulu ibunya pernah, atau bapaknya pernah, atau mungkin kakeknya, ya, atau mungkin yang kedua ada kencing manis. Kalian harus hati-hati, ya, pada usia tua dengan kondisi seperti itu, kalian harus bisa pikirkan ke arah angina pectoris, ya. Jangan kalian langsung tiba-tiba langsung kasih omeprazol. Oh, ini bukan serangan jantung nih, cuma nyeri di ini aja, ulu hati, kasih omeprazol, kasih Milanta atau apa gitu. Jadi kalian harus pikirkan juga ke arah angina. Ya, kalau kalian sudah diagnosa ke arah sana, ya kuncinya adalah ini semua di anamnesis. Jadi kunci semuanya ini adalah di anamnesis. Itu yang paling penting, ya. Anamnesis itu penting, ya. Lalu setelah kalian cek, lalu lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kalau pada pasien-pasien dengan angina, seringnya pemeriksaan fisiknya itu normal, ya. Dari inspeksi dadanya tidak ada masalah, ya. Perkusinya juga ya tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, ya. Kecuali kalau kalian mendapatkan pasien-pasien dengan riwayat hipertensi. Mungkin bisa saja ictus cordisnya turun, ya, dari SIC 45 ke 56 karena ada pembesaran dari ventricle kiri. Ya, pada saat perkusi kalian dapatkan pembesaran jantung itu juga bisa, ya. Pada palpasi ictus cordisnya juga bergeser, itu juga karena ada pembesaran dari jantung, itu juga bisa dapatkan kalau pasien-pasien dengan riwayat hipertensi. Tapi biasanya, ya, secara keseluruhan itu pemeriksaan fisiknya biasanya normal-normal aja, ya, kecuali ada komplikasi yang tadi saya bilang itu. Kalau nggak ada komplikasi, seringnya sih normal-normal aja. Makanya kuncinya dari angina pectoris adalah anamnesis. Lalu kriteria diagnosis, bagaimana kita bisa mendiagnosis? Ya, satu-satunya contoh adalah harus memenuhi kriteria anamnesis. Kalau tidak memenuhi kriteria anamnesis yang tadi, ya belum bisa disebut angina pectoris. Makanya kuncinya adalah harus bisa memenuhi kriteria anamnesis. Ya. Lalu pemeriksaan penunjang. Nih, kalau misalnya kalian di rumah sakit, ya, yang sudah lab-nya lengkap, ya, kalian boleh screening menggunakan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau kalian sudah anamnesis, oh ini masuk nih ke Canadian Cardiovascular Score antara 1 dan 2, langsung aja kalian boleh lakukan itu. Ya, pemeriksaan ischemic stress test. Jadi yang sering banyak ada treadmill test. Ya, treadmill test itu bisa dilakukan. Tapi syaratnya adalah pemeriksaan treadmill test ini harus kamu awasi. Karena kalau misalnya kalian tidak awasi dengan baik, ya itu treadmill test itu bisa memberikan hasil yang membahayakan pada pasien. Jadi kalau kalian treadmill test tidak diawasi dengan baik, tiba-tiba tensinya naik, atau tiba-tiba ada ST depresi, tiba-tiba ada ST elevasi, tiba-tiba kecolongan nyeri dada, pasiennya meninggal. Ada kadang-kadang beberapa kasus seperti itu. Jadi hati-hati pada saat kalau kalian mau melakukan treadmill test, kalau kalian belum punya pengalaman. Ya, termasuk juga echokardiografi kan kalian pasti belum pernah melakukannya. Karena echokardiografi itu kan nanti biasanya akan diajarkan pada residen-residen kardio, terus kemudian baru dokter-dokter spesialis jantungnya itu yang bisa mengaplikasikan pemeriksaan echokardiografi. Ya, makanya kalau kalian lihat anamnesis ke arahnya Canadian Cardiovascular Score yang 1-2, sarankan itu. Ya, bisa kalian langsung konsultasikan ke dokter jantung,
saran treadmill test atau echo. Ya, kalau kalian masuk ke Canadian cardiovascular score yang 3-4, yang kejadiannya pada saat istirahat atau aktivitas fisik yang sangat ringan, ya, ada simptomatik, apalagi kalau ada riwayat infak lama, ya, biasanya kalau kalian lihat EKG-nya tuh ada gelombang kipatologis, itu biasanya tanda-tanda infak lama tuh, ada kipatologis, ya. Terus kemudian kalian lihat berpasangan di 2-3 AVF, 1 AVL atau V1 sampai V6, ya, itu berpasangan, oh ini infak lama nih, gitu. Terus kemudian pasiennya datang dengan nyeri dada yang berulang, kalian cek ternyata karena Canadian cardiovascular score-nya adalah 3-4, sarannya adalah angiografi koroner perkutan. Itu sarannya, ya. Jadi kalian harus sarankan ke arah sana. Jadi kalian kalau jadi dokter umum yang pertama kali kalian sudah paham sarannya ke sana. Yang melakukan ini adalah dokter spesialis jantung nanti. Jadi nanti lewat arteri radialis bisa ataupun femoralis, ya, kita masukkan kamera ke sana, ya, kita angiografi seperti memberikan warna pada pembuluh darah jantung. Di situ nanti kita kelihatan tuh mana yang tersumbat di LCX-nya kayak, di left main-nya kayak, atau di LAD-nya, mana yang tersumbat, berapa persen sumbatannya, gitu. Ya, jadi itu untuk melihat, mengevaluasi. Oh ternyata nanti ada di sini nih di LCX, LAD atau mana gitu, mana yang persentasenya bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan terapi pada pasien selanjutnya. Oh ternyata nih tersumbatnya sudah lebih dari 70%, tapi pada 3 pembuluh darah besar, sarannya adalah bypass. Tapi kalau misalnya 1, tapi di left main, kita harus berpikir, karena tidak semua left main itu bisa kita lakukan pemasangan stent. Ada teknik-teknik tertentunya juga. Ya. Oke. Ini pemeriksaan penunjangnya. Nah, terapinya, ya, kalau kalian menemukan pasien dengan angina pectoris, terapi yang pertama kalian harus berikan adalah ini. 4 yang ada di depan kalian ini, ya. Kalian langsung berikan aspilat, ya. Aspilat itu dikunyah, ya. Lakukan pemberian aspilat 80-100 mg kunyah. Lalu kalian berikan yang adanya apa? Simfas boleh, Ator boleh, atau Rosu boleh, ya. Kalian berikan dosisnya seperti itu. Ya, simvastatin boleh 40 mg, 20 mg boleh. Ya, kalau misalnya tersedia beta blocker, ya, kalian boleh berikan beta blocker. Ya, hati-hati pemberian beta blocker pada pasien-pasien dengan bradikardi. Ya. Jadi kalau misalnya nyeri dada, ada bradikardi kurang dari 50, jangan berikan beta blocker. Bahaya, denyut jantungnya bisa turun lagi, gitu ya. Evaluasi denyut jantungnya pun juga perlu kalau pada pasien-pasien dengan angina pectoris, kalian memberikan beta blocker, evaluasi denyut jantungnya. Oke. Nah, yang paling penting adalah ISDN, isosorbit dinitrat. Ya, kalian berikan sublingual. Berikan isosorbit dinitrat sublingual, kalian evaluasi 3-5 menit. Kalau pasien datang dengan nyeri dada, fungsi dari ISDN adalah venodilator dan vasodilator. Jadi kalau misalnya diberikan isosorbit dinitrat, nyeri dada kurang, ya, kalian bisa evaluasi. Oh, berarti dengan pemberian ISDN dia bisa teratasi nyeri dadanya. Nah, pemberian ISDN ini juga bisa kalian sebagai kunci. Jadi kalau ada pasien datang dengan nyeri dada, kalian berikan ISDN di bawah lidah, nyeri dadanya menghilang, kalian harus curiga. Ini kemungkinan asalnya dari arteri koronaria yang tersumbat. Ya, karena sumbatan arteri koronaria itu kan ada 2, bisa parsial atau total. Yang nanti gambarannya adalah STEMI ataupun yang non-STEMI. Jadi kalau misalnya STEMI, kalian lihat di EKG ada ST elevasi miokard infark. Artinya ada gambaran ST elevasi. Dari titik J-joule-nya itu, titik J-nya itu adalah lebih dari 2 kotak kecil. Ya, atau ada literatur bilang lebih dari 1,5 kotak kecil. Itu sudah bisa dibilang ST elevasi, lokasinya berpasangan. Tapi kalau misalnya sumbatannya parsial, biasanya menggambarkan non-ST elevasi miokard infark. Kalau kalian berikan ISDN, venodilator tuh biasanya nyeri dadanya berkurang. Tapi kalau kalian sudah berikan ISDN sublingual 3 kali, tidak ada perubahan, ya, kalian pikirkan untuk pemberian morfin. Ya, tidak semua rumah sakit pun juga tersedia morfin. Ya, berikan morfinnya IV. Oke. Nah, ini terapinya. Jadi selain obat-obatan, medikamentosa, terapinya adalah ini. Kalau
Kalau di harapan kita, ada pasien datang dengan seperti itu, ya kita langsung sarankan ke PCI. CABG itu coronary artery bypass graft. Ya. CABG tadi kalau misalnya lebih dari 2 vessel atau 3 vessel ya, kalian bisa baca nanti di sini juga nih, ada indikasi lesinya multiple, lebih dari 2, dengan atau tanpa DM, ya, boleh diarahkan ke CABG. Ya. Kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya kalian dapat pasien dengan angina pectoris, cek Canadian Cardiovascular Score-nya. Kalau dia masuk Canadian Cardiovascular Score-nya yang 3 atau 4, sarannya adalah pemeriksaan angiografi koroner. Kalau terbukti bahwa ada lesi yang signifikan, sumbatannya itu parsial, lebih dari 50% ataupun sampai 70%, ataupun oklusinya total, kita bisa sarankan untuk PCI atau CABG. Gitu. Ya, jadi itu kriteria lesi signifikan itu jelas. LM itu left main. Jadi arteri koronaria itu kan dibagi ada left main. Apabila left main stenosisnya lebih dari 50%, mau nggak mau PCI. Ya, karena left main itu yang paling besar. Ya, terus kemudian bercabang jadi LAD. Ya, kalau LAD-nya di proksimal lebih dari 50% atau LAD-nya di bagian distalnya lebih dari 70%, ya PCI. Ya, atau left circumflex-nya, atau atau right coronary arterinya lebih dari 70%, ya. Tuh. Makanya kalau misalnya ada CCS 3 dan 4, ya, terbukti dari angiografi koroner seperti itu, ya mau nggak mau kita harus sarankan pasiennya untuk PCI atau CABG. Ya. Atau kalau misalnya kalian setelah angiografi koroner, oh ternyata lebih dari dua pembuluh darah besar nih gitu. Ya udah kalian langsung sarankan pasiennya ke CABG. Gitu ya. Itu terapinya. Terus kemudian oke, terima kasih. Mungkin udah jam 8:30, mungkin dari moderator ada yang mau nanya dulu mungkin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah ada yang bertanya, Dok, dari Rahmi FK Umsum. Katanya, Dok, izin bertanya, algoritma penanganan brakikardi dikatakan selesai sampai kapan ya, Dok? Apakah diperlukan penanganan rawat inap atau bagaimana ya, Dok? Begitu, Dok. Oke. Langsung saya jawab atau tampung? Langsung dijawab saja, Dok. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, kalau pada pasien-pasien tadi dengan bradikardi, ya, yang tadi saya perlu tekankan tadi, kembali lagi ke bradikardi ya. Jadi kalau ada pasien bradikardi, lihat kolom yang tadi warna merah. Ya, sebentar saya tunjukkan lagi biar nggak bingung. Jadi ke bradikardi ini kalian lihat ke algoritmanya ya. Kalau misalnya dia masih ada hipotensi, ya masih ada nyeri dada, ataupun masih ada tanda-tanda gagal jantung, walaupun denyut jantungnya sudah naik, pasien harus dirawat. Gitu. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan denyut jantung kurang dari 50, ya terus kemudian tidak ada yang di dalam kotak merah ini, nggak ada hipotensi, nggak ada tanda-tanda iskemik dan lain-lain, tetap sarannya tetap dirawat, ya, karena kita harus monitoring dan observasi minimal 24 jam, ya. Keluhannya ada yang muncul nggak? Kadang-kadang keluhan muncul tuh di belakang-belakang. Tapi kalau misalnya memang nggak ada keluhannya setelah 24 jam, pasiennya bisa dipulangkan. Gitu ya. Yang paling penting adalah di kotak nomor merah ini. Jadi kalau misalnya bradikardinya teratasi, dia datang dengan denyut jantung seperti tadi, misalnya 30 kali per menit, ada tanda-tanda seperti ini, contohnya hipotensi, ya, tapi setelah kalian berikan terapi, ya, dengan pemberian atrofin, nadinya naik tuh jadi 70 kali per menit, 80 kali per menit, tapi tensinya masih di bawah 120 per 80 mg air raksa, ya mau nggak mau tetap harus dirawat. Sampai betul-betul kalian dapatkan penyebab dari bradikardi itu sendiri. Ya, oke. Ada lagi? Baik, terima kasih dokter. Ada lagi dokter. Ini dari IC Umi.
Izin bertanya dok, pasien nyeri dada di puskesmas 2 jam dari onset nyeri dada kita, kita sebagai dokter umum harus melakukan apa? Terima kasih dok. Oke, jadi kalau dia 2 jam, kamu dapat di puskesmas ya. Tadi kan mungkin saya agak sedikit lupa ngomong ya. Jadi ada yang namanya time to balloon sama time to needle. Ya, jadi kapan kita harus. Jadi kalau ada pasien nyeri dada, khas sekali dia ke arah angina dan kamu curiga ke arah dia iskemik ya, dan kita sudah bisa mendiagnosa itu bahwa dengan EKG ya kita sudah bisa mendiagnosa oh ini STEMI atau non STEMI ya. Yang harus dilakukan adalah kalau misalnya di situ ada apa namanya dokter spesialis jantung ya konsultasikan. Tapi kalau misalnya di puskesmas biasanya juga nggak ada trombolitik ya, yang kalian harus berikan obat-obatan pertama itu di awal ya, berikan oksigen yang pertama, terus kemudian lalu berikan aspilet ya, aspilet biasanya ada di puskesmas, clopidogrel juga ada, jadi kalau bisa dual antiplatelet, berikan aspilet 160 mg kunyah ya, berikan clopidogrel, lalu simvastatin juga biasanya ada, berikan simvastatin ya. Terus ISDN, isosorbit initrat juga biasanya ada, berikan ISDN sublingual, itu terapi yang pertama. Evaluasi ulang 3-5 menit, nyeri dadanya hilang atau enggak. Yang paling penting adalah berikan oksigen. Ya, di puskesmas pasti ada oksigen. Lalu, dan biasanya di puskesmas pun juga terdapat EKG. Kalian rekam. Lalu evaluasi. Kalau kalian ini curiga, oh ini STEMI nih, gitu, ST elevasi miokard infark, kalian sudah jelas, oh ini STEMI, ada ST elevasi di 23 AVF, wah di inferior nih, berarti setelah kamu berikan obat-obatan tadi, sarannya adalah rujuk. Ya, saran rujuk, kalau misalnya memang tidak bisa langsung ke pusat untuk dilakukan angiografi koroner, kalian sudah cek, oh ini nyeri dadanya pada saat istirahat nih, berarti kan dia kekanadian kardiovaskular skor yang 3-4 ya. Ini nyerinya pada saat istirahat, sarannya adalah yang diberikan panduan dari American Heart Association adalah langsung dilakukan angiografi perkutan untuk lihat lesinya. Kalau lesinya lesi signifikan seperti yang saya bilang, mau nggak mau ya harus dilakukan PCI. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa langsung ke center, ke pusat-pusat yang ada dokter spesialis jantung ataupun yang ada cath lab, kalian boleh rujuk dulu. Siapa tahu di rumah sakit itu bisa diberikan terapi trombolitik yang menggunakan streptokinase. Ya. Jadi batasnya tuh kalau pemberian streptokinase tuh kalau bisa ya 30 menit tuh golden periodenya dari gejala ya. Kalau PCI bisa 90 menit, tapi jarang sekali sih, kadang-kadang memang kelemahan kita adalah pasien-pasien kita selalu menunda. Ada nyeri dada, masuk angin, ditunda dulu, tunda dulu. Setelah kita anamnesis ternyata nyeri dadanya 6 jam yang lalu, 8 jam yang lalu gitu. Bahkan ada yang 1 hari yang lalu baru datang ke rumah sakit. Jadi kita jarang sekali yang bisa mendapatkan yang ya itu timing yang tepat untuk trombolitik ataupun pada pasien-pasien dengan PCI. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih dokter. Belum ada dok. Nah, jadi kepada semua partisipan, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja dimasukkan ke kolom chat. Boleh, silakan yang mau tanya. Moderatornya juga boleh tanya loh. Iya dok. Bentar lagi. Baiklah, di sini kami akan memberikan waktu selama 5 menit. Kalau masih ada yang belum bertanya, maka akan dilanjutkan ke sesi berikutnya.
Baik, Kak Dok, ini ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Ini dari Muhammad Mufti dari UMM. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, untuk pemberian amiodaron dapat diganti menggunakan lidokain dokter? Apakah lidokain juga memiliki efek anti-aritmia dokter? Kemudian pemberian statin atau atorvastatin atau simvastatin sebagai obat kolesterol, apakah di sini berfungsi dalam stabilisasi plak dokter? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan pertama yang masalah. Jadi pertanyaan pertama masalah amiodaron dan lidokain. Jadi memang kalau misalnya kita tidak tersedia amiodaron, kita bisa gantikan dengan lidokain karena memang lidokain itu sudah terbukti, sudah banyak penelitiannya bahwa dia bisa diberikan sebagai obat-obat untuk pasien-pasien dengan aritmia. Jadi anti aritmia itu salah satunya adalah lidokain. Jadi lidokain bisa digunakan pada pasien-pasien dengan takikardi. Jadi kalau sesuai dengan beberapa guideline itu, kalau misalnya kita tidak tersedia amiodaron, bisa kita berikan lidokain sebagai pengganti untuk anti aritmianya. Lalu kalau statin, ator, dan simvastatin, ya fungsinya salah satunya tadi betul untuk plak. Ya, jadi pada pembuluh darah itu, jadi dia berfungsi adalah untuk menstabilkan plak yang ada di dalam pembuluh darah. Ya, jadi salah satunya adalah statin, ator atau yang lainnya, ya. Jadi rosuvastatin ataupun simvastatin atau atorvastatin yang adanya apa, ya kalian boleh langsung berikan saja pada pasien-pasien dengan angina pectoris, karena yang kita takutkan tadi kalau misalnya dia ada plaknya ada di bagian distal, ya kalau tidak diberikan stabilan obat untuk menstabilkan plaknya bisa ruptur tuh, bisa turun ke bagian proksimal, nyumbatnya malah di bagian proksimal, tetap berbahaya juga. Kan tadi sudah digambarkan juga kalau pada pasien-pasien ya dengan lesi angiografi itu kan ada, kalau yang LAD yang sebelah kiri itu kan bisa di bagian proksimal ataupun distal. Jadi kalau tidak distabilkan plaknya ya dia bisa turun ke bagian bawahnya lagi, itu bisa juga berbahaya gitu ya. Atau mungkin plaknya malah lari ke otak juga, itu juga bisa lebih berbahaya lagi kalau tidak distabilkan. Yang bisa timbul stroke dan lain-lain. Karena kalau kita ngomongin contohnya kayak material fibrilasi juga, itu ada beberapa kasus yang bisa ke arah terjadinya stroke non hemoragik ya, karena ada sumbatan yang disebabkan oleh plak yang tidak stabil itu. Oke, ya, terima kasih buat pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Kezia Enata, Universitas 11 Maret. Izin bertanya dokter, untuk pemilihan dopamin dan epinefrin untuk brakikardi bagaimana ya dok? Apakah bebas memilih salah satu? Terima kasih dok. Oke. Jadi ini algoritma dari bradikardi, ya. Kapan kita kasih dopamin, kapan kita kasih epinefrin, ya. Jadi kalau misalnya pertama, ya, kalau misalnya tersedia atrofin, berikan atrofin dulu, ya. Kalau sudah ada atrofin, kalau misalnya memang di situ tersedia transcutaneous pacing dan ada dokternya, ya ada cat lab-nya, sarankan langsung ke pemasangan pacing transkutaneus. Cuma kalau misalnya pacing transkutaneus nggak ada, bebas, kamu boleh langsung berikan epinefrin, ya, infus ataupun dopamin. Yang tersedianya apa? Ya. Jadi kalian boleh memilih antara dopamin ataupun epinefrin kalau tidak tersedia fasilitas untuk pemberian atau pemasangan pacing. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dengan total AV block, ternyata tidak ada transcutaneous pacing, ya udah. Jadi kita mau nggak mau ya berikan dopamin, ya, titrasi bertahap ataupun epinefrin titrasi bertahap. Yang kita harapkan ya bisa teratasi dengan baik. Ya, wah, ayo biasa. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan yang terakhir, dok. Dari Joan Carmen, Universitas Tanjung Pura. Malam dok, saya Joan Carmen dari FK Tanjung Pura, izin bertanya. Biasanya dalam kasus seperti atrial flutter yang regular, apa perlu diberikan adenosin dalam terapi pertama? Atau langsung saja diberi beta blocker, kemudian antiaritmia, dok? Oke. Ini berarti ke yang takikardi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ya atrial flutter itu otomatis kalau kalian ngomong atrial ya berarti sumber kelistrikannya adalah dari atrium. Otomatis biasanya kalau atrial flutter itu kompleks QRS-nya adalah sempit. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di guideline-nya, ya, cek dulu ada nggak yang ini nomor 3 ini nih, hipotensi dan lain-lain ya. Kalau misalnya ini ditemukan, ya, lihat ke belakang ke nomor 4 ke sebelahnya. Kalau dia reguler, sempit dan kompleksnya reguler, ya, berikan adenosin. Tapi kalau misalnya irreguler, ya kalian jangan berikan adenosin, langsung sinkronis kardioversi. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan takiaritmia, terus kemudian lihat kolom nomor 3, ada hipotensi, ada dan lain-lain ya, kalian temukan ada itu salah satunya, langsung geser ke nomor 4. Kalau kalian tidak temukan, oh ternyata QRS-nya sempit, ya kalian lihat di bawahnya, kalau misalnya dia flutter, terus kemudian dia reguler, ya sarannya tetap adenosin yang pertama. Setelah adenosin, baru kalian boleh berikan beta blocker atau CCB. Ya, dosis adenosinnya kalian bisa baca nanti di slide saya sudah saya kasih ya. Kalian boleh berikan dosis pertama nih 6 mg, setelah itu 12 mg. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kalian lihat dulu dia ada pemberatnya atau enggak. Ada hipotensi, penurunan kesadaran, ya, tanda-tanda shock, terus nyeri dada, ataupun gagal jantung. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih dokter. Sekali lagi saya bertanya kepada semua partisipan. Masih ada yang ingin bertanya ternyata dok? Dari Sugiono Namli dari Universitas Sumatera Utara. Selamat malam dokter, izin bertanya dok. Pertanyaannya ada 2 dok. Yang pertama, apakah ada batasan berapa kali dilakukan kardioversi untuk takiaritmia yang unstable dok? Yang kedua, jika didapatkan pasien akut heart failure, namun belum masuk keadaan shock kardiogenik yang disertai dengan persisten AF, apakah dilakukan kardioversi duluan atau tata laksana AHF-nya, dokter? Oke, jadi kalau batasan kardioversi, tidak ada batasan sebenarnya kardioversi ya. Jadi syarat yang paling penting pada kardioversi yaitu informed consent, sedasi, ya, terus lihat EKG-nya, ya, lihat EKG-nya. Kalau misalnya dia rate-nya lebih dari 150 kali per menit, terus kemudian kamu temukan, oh ternyata itu nih ada tanda-tanda tuh, ada hipotensi, ada tanda-tanda penurunan kesadaran ataupun tanda-tanda shock, ya udah, ya sudah dapat itu semua, langsung berikan kardioversi. Lah batas kardioversinya sampai kapan? Ya, kalau menurut guideline sampai dia kembali ke sinus seharusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak kembali ke sinus ya kita harus berikan terapi yang lain. Ya. Lalu kemudian pada pasien-pasien dengan akut heart failure tanpa shock ya. Kalau misalnya kalian dapatkan akut heart failure walaupun tanpa shock ya tetap aja kalian sudah harus bisa masuk ke situ. Jadi kalian lihat tuh jantungnya 150 kali per menit. Oke, 150 kali per menit. Ada heart failure tapi pasiennya belum ke shock kardiogenik. Ya tetap aja terapinya merah. Lihat kompleks QRS-nya. Ya. Kalau misalnya dia takiaritmia, terus kemudian ada akut heart failure, langsung sarankan ke sinkronis kardioversi.
sedasi dulu, lihat EKG-nya. Oke, ya. Kalau pada pasien-pasien dengan AF, atrial fibrilasi, nanti saya bilang atrial fibrilasi itu adalah kompleks RSS sempit, tapi tidak reguler. Biasanya kalau AF itu kan irreguler. Ya, kalau misalnya dia irreguler, ya kamu nggak boleh kasih adenosin. Itu kalau pasiennya nggak stabil, ya sudah, kalian bisa lakukan kardioversi. Gitu, ya, oke. Baik, terima kasih dokter. Di sini tidak ada lagi pertanyaan. Apakah cukup untuk semua partisipan pertanyaannya? Kita cukupkan. Baiklah dokter, saya rasa cukup untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada malam hari ini. Nah, baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula Medclass seri 5 kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini. Saya mewakili seluruh panitia dan pengurus ISMKI Wilayah 1 juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Dr. Suwandito Wicaksono, MD Med IFOKA, yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Juga kepada para partisipan yang telah hadir pada hari ini. Sebagai tambahan informasi, Medclass ISMKI Wilayah 1 ini adalah rangkaian kegiatan penyampaian materi sebanyak 16 series, dan yang sekarang ini series kelima. Maka, nantikan informasi Medclass selanjutnya. Saya Reiki Nur Savitri, pamit undur diri, dan saya akhiri Medclass pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Nah. Aku udah siap dah. Sambungan dah. Udah aku masukin lagi ke dompetnya. Saya izin live ya. Iya dok, terima kasih banyak. Ya, terima kasih.